Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bisa Class, a class for wherever you are. Nah, kelas kita hari ini akan membahas tentang annotated reading. Okay, do you know what is the annotated reading? Sudah pernah mendengar annotated reading atau bacaan beranotasi atau anotasi teks? Istilah lainnya juga ada yang menyatakan anotasi artikel dan segala macamnya. Nah, jika sudah, kita akan ulangi lagi, atau yang belum pernah mendengar, kita akan coba bahas setelah ini. Annotated reading merupakan salah satu strategi dalam membaca. Nah, strategi ini membantu kita memahami apa yang dimaksud atau apa isi teks tersebut. Jadi bisa dikatakan anotasi teks atau annotated reading adalah how to interact with any text. Jadi, bagaimana kita berinteraksi dengan teks itu. Nah, bagaimana kita berinteraksinya? Ada berbagai cara yang bisa kita lakukan dalam annotated reading ini. Di sini kita akan melihat bagaimana isinya, apa tujuan teksnya, kemudian apa yang membuat kita bingung, bisa kita lakukan dalam annotated text ini. Atau secara lengkapnya, annotated reading merupakan any action that deliberately interact with a text to enhance the reader's understanding of, recall of, and reaction of the text, sometimes called close reading. Annotating usually involves highlighting or underlining key pieces of text and making note in the margin of the text. Jadi, annotated reading ini merupakan tindakan atau cara kita berinteraksi dengan teks. Cara kita berinteraksi dengan teks untuk meningkatkannya pemahaman kita terhadap teks tersebut, untuk mengingatkan kita, untuk memberikan reaksi terhadap teks tersebut. Nah, ini juga biasanya disebut dengan close reading, ya, membaca dekat gitu ya. Jadi bukan dekat seperti yang dimaksud kita taruh di depan mata kita, tidak, tapi kita dekatnya artinya kita memahami betul-betul tentang atau isi dari teks itu. Nah, anotasi ini biasanya kita bisa dengan mewarnai kata atau kalimat-kalimat di dalam teks itu, atau kita bisa menggarisbawahi kata kunci yang ada pada teks dan juga membuat catatan, ya, membuat catatan di sudut atau di pinggir dari teks tersebut. Nah, tujuannya apa? Kita lihat tujuannya. Tujuan dari annotated reading ini yang pertama adalah understand the text. Jadi untuk memahami tentang konten atau isi dari teks itu. Yang kedua, text changes or progression. Dengan melakukan annotated reading, kita tahu perubahan-perubahan dari setiap kalimat atau setiap event yang ada pada teks itu. Bagaimana selanjutnya, dan bagaimana selanjutnya. Nah, di sini kita akan melihat track changes or progression teksnya. Nah, yang terpenting dari tujuan kita melakukan annotated reading ini adalah identify area of interest or concern. Jadi kita bisa mengidentifikasi area-area yang menarik atau tulisan-tulisan yang kita anggap penting atau yang kita butuhkan untuk
keperluan tulisan atau pemahaman kita sendiri. Kita bisa mengidentifikasi hal-hal yang menarik atau hal-hal yang kita butuhkan dari teks tersebut. Jadi misalnya kita satu highlighted atau kita underline, kita tandai ini nggak penting, ini penting. Jadi kita tahu mana kebutuhan yang akan kita ambil dari sebuah teks. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan cycle, underline, highlight. Jadi bisa melingkari tulisan-tulisan yang ada pada teks, satu kalimatnya atau katanya, apa saja yang ada pada teks. Kemudian bisa juga dengan menggarisbawahi. Misalnya kalau yang di cycle ini hal yang paling penting, atau yang di underline ini adalah hal yang belum dimengerti, atau highlight. Ya, highlight ini dengan memberi warna, atau biasanya kita kasih stabilo ya. Kalau misalnya teksnya itu teks di PDF sifatnya, kita bisa men-highlight-nya, mewarnainya dengan warna yang berbeda-beda. Atau kalau teksnya sudah kita print, kita juga bisa menggunakan stabilo. Nah, apa saja yang kita circle, kita underline, kita highlight tadi? Ada main idea-nya, ada karakter atau people names, karena ini penting ya. Misalnya teori ini menurut siapa, jadi kita bisa tandai namanya di sana, ini menurut ini. Kemudian vocabulary words, kosakatanya. Kosakata ini penting atau bisa digunakan nantinya, atau ini belum mengerti sama sekali artinya, jadi bisa kita cek di kamus setelah itu. Selanjutnya, apalagi yang akan kita tandai? Importance idea or event. Jadi ide-ide yang penting atau event-event yang penting yang kita perlukan nantinya juga harus kita tandai. Jadi ini membantu kita recall ya. Yang tujuan awalnya tadi bisa membantu kita mengingat kembali tentang apa saja yang ada di dalam sebuah teks tersebut. Nah, sekarang kita cobakan. Oke, kita akan coba buka sebuah artikel ya dalam bentuk PDF. Kita akan coba menganotasinya teks tersebut. Oke, check it out. Oke, sekarang kita coba memahami sebuah artikel, apa isinya, apa kontennya dengan melalui annotated reading atau anotasi artikel ya. Nah, kita sebelum kita baca artikelnya, kita perhatikan dulu artikel ini disimpan di dalam PDF. Kemudian apa saja yang bisa kita gunakan, kita bisa klik insert dulu. Kemudian di sini ada highlight, bisa menggunakan mewarnai ya, apa saja nanti warna-warna yang akan kita gunakan untuk menandai hal-hal yang sudah kita baca. Tag command bisa juga nanti untuk marginnya ya, untuk kotak yang sebelah kiri atau kanannya untuk mengetik apa yang kita pahami. Text box juga bisa. Kemudian ada notes, highlight ya, kemudian ada juga underline dan lain-lainnya yang bisa kita gunakan dalam PDF untuk aplikasi annotated reading. Nah, sekarang kita coba gunakan highlight dulu. Kita warnai dengan kuning ya. Oke, kita warnai ini judul How an Online Tutor Motivates E-Learning English. Jadi bagaimana tutor online memotivasi dalam belajar bahasa Inggris secara online ya. Oke, nah seperti ini jadinya. Oke, mau dikasih tag command di sininya juga boleh. Nah, ini title misalnya. Oke. Nah,
Ini adalah penulisnya. Ini penulisnya. Kita balik lagi dengan highlight. Freddy Giovanni Escobar Vandilo. Oke, bisa kita highlight juga dengan Angelina Juliet Silva Valedia. Yang akan digunakan mungkin nanti nama keduanya ya. Nah, setelah ini kita baca abstrak. Dari abstrak ini sudah terlihat the motivation to learn foreign language is a complex process. It is analysis of related aspects such as the role of the tutor in learning. Nah, jadi tujuannya nampak di sini ya. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk melihat atau untuk menganalisis role of the tutor in e-learning. Jadi analisis related aspect ya, ada aspek-aspek yang akan dianalisa dalam atau sebagai tutor pada pembelajaran e-learning. Now, however, the study of the motivation-based self-determination theory SDT and e-learning English with the computer-assisted language learning approach can provide tools to understand and improve the teacher learning process. This qualitative study aims to identify and analyze the aspects around motivation to learn English related to online tutor roles. The main instrument, mungkin bisa juga kita ini yang penting instrumennya adalah to collect the data. Dia focus group and discourse analysis. Dengan cara message sent by selected tutor, dengan mengirim pesan ya kepada tutor-tutor yang dipilih, yang terpilih. Jadi ada 5 orang wanita dan 1 orang pria. Kemudian dia menganalisanya dengan semantic categorization ya, dengan menggunakan software di sini ya. NVivo 12 software. Jadi resultnya the role of the tutor can ya. Jadi peran dari tutor ini dapat mempengaruhi motivasi untuk belajar bahasa asing. Yang mana optimizing communication process ya. Jadi melalui communication process juga. Nah, ini bisa kita di sudutnya bisa kita caranya seperti itu ya. Jadi bisa kita bikin text box ya, dengan bahasa sendiri, dengan pemahaman sendiri. Misalnya the aim of the study is to analyze jadi dia menganalisa related aspek untuk menganalisa analysis of the role. Kita langsung saja ya, the role of the tutor in e-learning. Nah, jadi dengan seperti ini kita udah tahu ini ternyata dari tujuan tulisan ini. Kemudian dia menggunakan, bisa ditambah ya, to collect the data. The researcher use where focus group discourse analysis ya, by sending a message to selected tutor. Nah, there are 6 participants atau sampel in here.
Ini ada 5 tambah 1 menjadi 6 ya. Kemudian bisa menggunakan analisanya menggunakan software. Jadi di sini kita tulis di sudut ini. Nah, untuk selanjutnya kita bisa langsung membaca berikutnya. Nah, kita cari main idea-nya. Apa main idea-nya? The current education implies training in English as foreign language and use the information technology has been massively applied to achieve this. However, not only does the progress. Nah, di sini pada introduction ini penulis memaparkan beberapa temuan-temuan atau pendapat-pendapat ahli yang menjadi alasannya mengapa dia penting melakukan penelitian ini. Nah, untuk itu kita bisa juga meng-highlight ya. Mungkin nama orang kita highlight dengan ini, dengan warna merah. Ya, ini misalnya. Apa katanya? Current education program have been massive ya. Have been massive information technology have been massive applied to achieve. Jadi bahwa training in English as foreign language and the use information technology itu masih masif diaplikasikan dalam pencapaiannya. Jadi belum maksimal artinya ya. Nah, kemudian ini juga ada Fernandez. Apakah nama orangnya ini ya, ahli-ahli expert yang menyatakan apa? Kita bisa lihat kontennya masing-masing. Kemudian setelah itu bisa dikasih tag box juga. Ya. Tag box di sininya some expert ya. Some expert opinion mungkin ya. Bisa disebutkan siapa saja, apa pendapatnya. Nah, di textbook yang lainnya, jadi apapun yang kita pahami bisa kita tulis. Jika kita tidak mengerti atau tidak tahu arti dari katanya, kita juga bisa menandainya atau men-highlight-nya. Misalnya dengan memberi warna biru, artinya itu kata-kata sulit. Kemudian kita bisa carinya, contohnya acquisition, atau apalagi acquisition willingness. Nah, kemudian kita masukkan juga ke dalam text box khusus untuk kata-kata sulit. Nah, kita bisa tulis juga di box ini apa yang tidak kita mengerti, misalnya kata-kata yang tidak tahu artinya. Jadi bisa ditulis dengan bahasa yang kita mengerti dulu. Ya. Acquisition. Kemudian yang kedua itu willingness. Jadi karena kita online, kita bisa langsung mencek arti kata dari acquisition dan willingness itu. Oke, kita bisa langsung cari ke pencarian yang kita gunakan. Memperoleh. Nah, jadi hal ini bisa membantu kita dalam memahami konteks secara keseluruhan. Nah, silahkan dicobakan, dilanjutkan dengan artikel yang sudah di-download. Namun, jika mengalami kesulitan dalam membaca menggunakan PDF atau komputer atau laptop, bisa juga di-print. Ya, di-print kemudian kita bisa men-spell below atau melingkari atau menggarisbawahi kata-kata atau pendapat yang kita inginkan. Setelah itu dengan mudah kita akan bisa merangkum konten dari artikel tersebut. Nah, my lovely student, jika ada pertanyaan, komentar, silahkan ketik di kolom komentar.